Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kadansa, dengan tema belajar seru. Di sini saya Zaila Saidah dari jurusan Broadcasting di SMK Negeri 1 Medan. Dan Bu Risma, seorang guru profesional di SMK Negeri 1 Medan, akan berbagi tips dan trik menarik untuk membuat matematika menjadi menyenangkan dan mudah dipahami. Dengarkan cerita-cerita inspiratif dan metode kreatif yang telah membantu banyak siswa meraih kesuksesan. Jangan lewatkan episode kali ini untuk mendapatkan wawasan baru dan semangat dalam belajar matematika. Hai Sobat BIB, selamat datang di podcast BIB, Waktu Indonesia Belajar. Bersama Zaila dan narasumber kita hari ini yaitu Bu Risma. Halo Bu Risma. Halo Zaila. Di sini kita akan menjelajahi dunia matematika. Di episode ini, Bu Risma akan berbagi perjalanan inspiratifnya sebagai pengajar untuk membantu siswa memahami konsep matematika yang kompleks, serta untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar matematika. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu yuk dengan tamu kita hari ini, yaitu Bu Risma. Mari kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Baik, terima kasih Zaila sudah diberi kesempatan untuk main ke studio podcast jurusan Broadcasting Kadansa. Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Rismawati Ratna Estri, biasa dipanggil Bu Risma. Saya merupakan salah satu guru matematika di SMK Negeri 1 Medan. Terima kasih undangannya. Selamat ya datang Bu Risma pada saluran BIB hari ini. Sebelumnya, bolehkah saya bertanya seputar dunia matematika agar kita sebagai siswa-siswi Kadansa bisa belajar dari pengalaman atau tips dari Bu Risma? Boleh, silakan, mau tanya apa? Baik, terima kasih Bu. Di sini saya akan bertanya, apa yang membuat Ibu terinspirasi untuk menjadi seorang guru matematika di SMK Kadansa ini? Sebelumnya ketika ditanya menginspirasi apa yang membuat saya terinspirasi untuk menjadi guru matematika, sedikit flashback cerita dulu ya. Sebelumnya dulu ketika saya seusia kamu, ketika di usia SMA itu, saya tuh nggak ada kepikiran untuk jadi guru matematika. Saya tuh pengennya dulu itu kerja ketika sudah lulus sekolah, kuliah, kemudian kerja itu pengennya di outdoor, jadi di lapangan gitu. Tapi setelah diskusi sama orang tua, ternyata orang tua tidak mengizinkan yang seperti itu. Karena kenapa? Karena kebetulan di keluarga saya itu kebanyakan jadi guru. Jadi orang tua itu menginginkan ada salah satu penerusnya lah kira-kira. Jadi berangkat dari itu kemudian bismillah, karena orang tua juga ridho, akhirnya saya memutuskan untuk sekolah keguruan. Dan kenapa memilihnya matematika? Karena dulu ketika sekolah itu saya itu senang banget pelajaran hitung-hitungan. Jadi kenapa memilih matematika? Jadi alasannya adalah karena saya senang hitung-hitungan. Dan ketika dulu di sekolah, ketika kelas 2 SMA kalau nggak salah itu, mulai senang sama pelajaran matematika karena guru yang mengajar itu menyenangkan. Jadi berangkat dari itu, ketika ditanya apa yang menginspirasi saya untuk menjadi guru matematika, yang pertama adalah orang tua, kemudian dari pengalaman saya ketika dulu sekolah di SMA. Jadi dari guru yang mengajar. Seperti itu Mbak Zaila. Wah, keren banget ya. Terus gimana sih Bu cara Ibu menjaga siswa supaya termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran matematika? Jadi untuk menjaga motivasi sama apa tadi? Motivasi biar terlibat dalam pembelajaran matematika, kayak biar ketika ada pelajaran matematika terus nanti siswanya tuh bakal matematika nih, pelajaran seru gitu ya. Jadi sepengalaman saya menjadi guru matematika, ketika saya itu di setiap masuk kelas pertama, ketika
ganti tahun ajaran baru, itu saya selalu menekankan kepada anak-anak bahwa yang pertama, silahkan kalian senangi dulu gurunya. Ketika gurunya sudah nyaman sama gurunya, enjoy sama gurunya, otomatis nanti ketika pelajaran kalian akan suka. Kemudian selanjutnya untuk memotivasi yang selanjutnya adalah caranya ketika pelajaran itu saya sering menyelipkan contoh nyata real kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mungkin nanti anak-anak memicu mereka rasa ingin tahu mereka terkait pelajaran matematika. Kemudian bisa dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Jadi mungkin itu salah satu contoh bagaimana cara memotivasi agar anak bisa tertarik pelajaran matematika. Ih, keren banget ya. Wah, bisa nih kita tiru sebagai pelajar. Lalu gimana sih Bu cara mengatasi kecemasan atau ketakutan terhadap matematika? Terkadang kan kayak siswa itu, aduh pelajaran matematika nih males, pasti susah gitu. Gimana sih Bu caranya biar mau belajar matematika itu, gimana caranya? Ya, jadi memang kebanyakan di anak-anak sendiri ada stigma bahwa matematika itu pembelajaran yang membosankan, angel, sulit dipahami dan seterusnya. Jadi itu masih menjadi PR bagi kami guru-guru, terutama yang matematika. Bagaimana cara mengatasi bahasa kerennya math anxiety di kalangan anak-anak? Jadi caranya adalah yang pertama itu berusaha ketika di kelas itu diciptakan suasana belajar yang positif. Yang positif artinya saya itu ketika melakukan pembelajaran di kelas berusaha untuk melakukan pendekatan personal kepada siswa. Jadi ketika siswanya nggak bisa, ya kemudian saya dekati agar apa? Tujuan saya adalah ketika siswanya didekati ada rasa siswa itu merasa percaya diri dan dihargai. Kemudian saya selalu memotivasi siswa untuk terus berlatih, terutama karena matematika sendiri kan pelajarannya hitung-hitungan. Jadi harus banyak latihan gitu. Keren sekali ya teman-teman. Karena masih banyak siswa nih yang takut sama pelajaran matematika, dan Bu Risma sudah mengasih tips dan trik biar nggak takut lagi sama matematika itu dengan cara kita tuh berlatih, terus berlatih belajar matematika. Pasti kalau kita mau belajar matematika itu pasti enak banget guys. Terus adakah Bu tips untuk siswa yang merasa kesulitan dengan suatu materi matematika tertentu? Jadi untuk mengatasi suatu kesulitan terhadap suatu materi yang belum dipahami, intinya ketika menemui kesulitan, pesan saya adalah jangan takut untuk bertanya. Jadi kan sekarang itu sumber belajar itu tidak hanya dari guru saja. Jadi kalian bisa bertanya kepada mungkin teman yang sudah bisa, ataupun bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang, kayak misalnya bisa menonton tutorial mengerjakan soal di YouTube, ataupun bisa memanfaatkan yang lain. Kemudian selanjutnya adalah jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Artinya ketika mengerjakan soal itu jangan takut untuk salah. Terus ketika mengerjakan soal jangan langsung ke soal yang kira-kira penyelesaiannya susah. Jadi ketika penyelesaian susah, nanti kalian akan otomatis kayak kesusahan, jadi males akhirnya. Jadi saran saya ketika mengerjakan soal itu silahkan dipilih levelnya dulu. Jadi dari yang paling ringan-ringan dulu. Ketika kesulitan levelnya dari ringan itu sudah bisa diatasi, kemudian nanti naik level istilahnya. Ketika itu sudah bisa sudah bisa diatasi, insya Allah nggak ada masalah sih. Sama jangan takut untuk mencoba. Pokoknya silahkan
latih rasa percaya dirinya untuk mengerjakan soal. Jadi jangan takut gagal, jangan takut salah. Wah, sangat menginspiratif banget ya teman-teman WIB Waktu Indonesia Belajar. Ya, lalu gimana sih Bu? Bagaimana dengan peran dan logika untuk melakukan pemecahan masalah matematika? Apakah ada keterkaitannya? Sebenarnya logika sendiri itu tidak bisa dilepaskan dengan pelajaran matematika. Karena kenapa? Matematika itu termasuk pelajaran yang berbasis pada penalaran dan aturan logis. Jadi ketika tanpa disadari pun ketika kita mengerjakan soal matematika, kita mesti pakai logika kita jalan. Jadi ketika mengerjakan soal kan ada step-stepnya kan. Lah step-stepnya itu termasuk contoh penerapan logika di dalam matematika. Jadi logika dan matematika itu sangat erat hubungannya. Karena logika merupakan alat utama dalam penyelesaian masalah matematika khususnya. Wah, berarti logika juga berperan penting bagi pemecahan masalah matematika ya Bu. Kira-kira apa sih metode yang paling efektif untuk menghafal rumus matematika? Sebenarnya ketika ditanya metode apa yang paling efektif untuk digunakan untuk menghafalkan rumus matematika, sebenarnya yang perlu digarisbawahi di sini adalah rumus matematika itu tidak dihafalkan, tapi dipahami konsepnya. Jadi ketika dipahami konsepnya, dan sering latihan soal, otomatis nanti otak akan merekam sendiri. Ketika soal seperti ini, penyelesaian seperti ini, soal begini, penyelesaian begini. Tapi ketika kan kadangkala Bu konsepnya susah didapat Bu. Ketika seperti itu bisa saja tipsnya untuk kayak menghafal itu bisa dengan menggunakan singkatan-singkatan, jadi pakai akronim, atau kalau enggak kalian bisa membuat menjadi lagu. Jadi ketika itu nanti dibuat menjadi lagu kan lama-lama akan ingat terus akan apal. Ya, benar banget, Mungkin Bu. seperti itu. Nah, untuk Sobat WIB bisa nih meniru metode yang disarankan oleh Bu Risma. Lanjut, pertanyaan selanjutnya yaitu gimana sih Bu cara menggabungkan konsep-konsep matematika dengan situasi kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami? Jadi gini ya Saila, tanpa disadari pun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan konsep matematika. Iya enggak? Yeah. Ketika hitung-hitungan, ketika membayar, melakukan jual beli, itu kan pakai konsep matematika. Iya, benar banget. Lah, gimana cara membuat konsep matematika untuk dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari? Saya biasanya ketika mengajar itu saya sering sekali memberikan contoh real yang ada keterkaitannya dengan materi yang saya ajarkan. Misalnya ketika saya mengajar sistem persamaan linier, itu kan misalnya cari koefisien, cari variabel X sama Y. Nah itu di kehidupan sehari-hari pun kita sering menemukan itu. Jadi ketika mencari harga sebuah barang, ataupun ketika nanti kita belajar tentang statistika. Lah statistika sendiri nanti anak-anak diminta untuk terjun secara langsung, artinya siswanya itu dibuat untuk mengalami secara real kejadian yang ada di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kayak statistika misalnya, mereka bisa menggunakan atau mencari data sesuai di kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya kalau di sekolah mencari data, mengukur tinggi badan teman-temannya, atau mendaftar ukuran sepatu teman-temannya, itu merupakan contoh real penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggabungkan konsep matematika pada kehidupan sehari-hari, berarti sangat berguna dan lebih mudah untuk ditiru. Untuk materi matematika yang tampaknya sulit itu, bagaimana cara Bu Risma membuat para siswa tertarik untuk mempelajarinya? Yang pertama, untuk membuat siswa tertarik belajar tentang matematika atau misalnya materi tertentu,
Yang sering saya lakukan adalah yang pertama memotivasi siswa. Jadi memotivasi apa? Memotivasi terkait pentingnya belajar materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tidak semata-mata mengajar, cuma mengajar saja enggak. Jadi membuat materi yang dipelajari itu bermakna bagi mereka. Ketika ada tujuannya, mungkin kan mereka akan tertarik. Kemudian cara yang selanjutnya adalah bisa menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif. Misalnya dibuat kuis, dibuat permainan. Jadi tanpa mereka sadari sebenarnya mereka belajar tapi sambil bermain gitu. Jadi kemudian ketika siswanya mulai bosan, bisa diselingi dengan memberikan tantangan. Memberikan tantangan apa? Ya tantangannya terkait yang ada hubungannya sama matematika. Dan kemudian ketika itu semua, yang terakhir adalah saya selalu mengusahakan untuk mengapresiasi setiap hal yang siswa lakukan. Jadi mereka merasa dihargai gitu. Benar. Wih, keren sekali ya teman-teman. Bagaimana cara Ibu menghidupkan kembali minat para siswa untuk belajar matematika? Pertanyaan terakhir nih Bu, apa saran Bu Risma untuk siswa yang ingin meningkatkan kemampuan matematika mereka? Apakah ada tips dan triknya? Jadi saran dari saya untuk sobat WIB semuanya, terutama yang masih di usia pelajar. Ketika pengen nih Bu, pengen banget belajar, gimana sih Bu caranya belajar matematika biar suka sama matematika? Untuk meningkatkan kemampuan sendiri, yang pertama selalu dimulai dengan niat. Jadi niat dari dalam diri. Walaupun kita sudah ketika sudah pengen tapi nggak ada niat dalam diri, ya pastinya itu nggak akan bisa terwujud. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah silahkan kalian mencari lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif artinya mencari teman-teman yang mendukung keinginan kalian. Inginnya apa toh? Inginnya pengen bisa belajar matematika. Silahkan kalian bergabung dengan komunitas-komunitas itu yang suka sama pelajaran matematika terutama ya. Kemudian silahkan sering belajar atau sering latihan soal, karena kalau bisa dibilang matematika itu sama halnya seperti olahraga. Artinya apa? Ketika sering dilatih, ketika sering latihan, nanti performa kalian akan terus meningkat. Sama ketika belajar lari ya, ketika minggu pertama bisa lari 10 menit, minggu kedua kan pastinya akan lebih meningkat lagi. Sama seperti ketika kita belajar matematika, semakin sering kalian latihan soal, semakin nantinya kalian akan semakin mahir. Kemudian yang terakhir, ketika ketemu materi atau soal yang kalian anggap susah atau tidak bisa, jangan segan untuk bertanya. Jadi silahkan bertanya. Bertanya di sini bisa bertanya kepada guru di sekolah, ataupun bisa tanya sama teman, ataupun bisa tanya ke guru les, ataupun bisa mencari sumber lain yang sekiranya kalian nyaman dengan itu. Contohnya gimana? Bu, saya nyamannya lihat tutorial di YouTube Bu. Ya silahkan, selama kalian paham ya nggak masalah. Sepertinya itu tips dan trik bagaimana supaya bisa cinta atau seneng sama matematika. Wis, keren banget ya Sobat WIB. Itu adalah tips dan trik untuk agar seneng belajar matematika dari Bu Risma. Banyak hal yang dapat kita ambil dari percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu Risma telah hadir di podcast kami WIB Waktu Indonesia Belajar untuk menginspirasi banyak orang. Sama-sama. Gak terasa ya, waktunya cepat sekali.
Terima kasih Sobat WIB telah menyaksikan podcast sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Lincah Studio. Kita akhiri acara hari ini. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.